Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, perkenalkan saya Mutiara Matondang, salah satu mahasiswa pasca sarjana Universitas Islam Fatmawati Soekarno Bengkulu, program studi pendidikan agama Islam, saat ini menempuh semester 2. Dan pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya memberikan sedikit penjelasan kepada kita semua berkaitan dengan materi kelompok sosial dan pembagian atau jenis-jenis kelompok sosial. Kelompok sosial adalah merupakan interaksi antar kelompok individu yang didasarkan kepentingan bersama. Munculnya hubungan itu disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya bisa terjadi karena kesamaan ide, kesamaan pandangan, dan juga bisa disebabkan oleh kesamaan kesukuan. Ciri-ciri kelompok sosial adalah adanya individu serta reaksi timbal balik kelompok ini juga mempunyai fungsi yang beragam. Maka kalau kita lihat secara fungsi dan sebagainya, maka kelompok sosial ini dapat kita bagi secara umum ke dalam 4 kelompok. Yang pertama yaitu kelompok formal. Pengertian kelompok sosial dalam bentuk formal menurut para ahli adalah interaksi antar sekelompok orang dengan kesamaan visi serta mempunyai anggaran dasar serta tujuan yang jelas. Dalam kelompok sosial yang memiliki sifat formal ini, ciri khususnya yaitu adanya pembagian tugas atau kejelasan pembagian kerja pada setiap individunya. Sebagai contoh yaitu bisa kita lihat sebuah organisasi OSIS, kemudian senat mahasiswa, organisasi pemerintahan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kelompok informal. Mengacu pada pengertian kelompok sosial yang sudah kita jelaskan sebelumnya, munculnya interaksi pada kelompok ini didasarkan karena rasa simpati dan kekeluargaan. Awal mula terjadinya karena terdapat daya tarik antar individu. Dalam organisasi ini biasanya tidak ada strukturisasi yang jelas. Misalnya dalam kelompok ini bisa kita contohkan misalnya kelompok ibu rumah tangga, kemudian kelompok belajar, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah kelompok primer. Salah satu syarat kelompok sosial yaitu adanya interaksi dari beberapa individu. Anggota pada kelompok ini mempunyai hubungan yang sangat erat antara satu dan lain. Tak ada keharusan mempunyai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ataupun strukturisasi yang jelas pada kelompok primer ini. Hubungan yang terjadi berdasarkan pada rasa kepercayaan antar individunya. Contoh dari kelompok sosial dalam bentuk primer ini adalah bisa kita contohkan seperti arisan keluarga, kemudian kelompok keagamaan bisa kita contohkan sebagai majelis taklim, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kelompok sekunder. Pada kelompok ini, hubungan yang terjadi tidak begitu erat karena didasari pada kesamaan kebutuhan saja. Pengertian kelompok sosial yang dalam bentuk sekunder ini interaksinya karena sebab tertentu yang mungkin berbeda antara satu dengan yang lainnya. Hal ini banyak dijumpai di negara kita ini. Anggotanya jarang mempunyai ikatan persaudaraan karena kepentingan yang berbeda-beda. Contoh dari kelompok sekunder ini adalah bisa kita contohkan dalam partai politik dan lain-lain sebagainya. Sebagai kesimpulan,
Manusia hidup saling membutuhkan satu sama lain dan tidak mungkin hidup sendiri. Perilaku saling membutuhkan itulah yang memicu lahirnya sebuah kelompok-kelompok sosial tertentu. Mungkin ini sebagai penjelasan singkat bagi kita semua tentang kelompok sosial dan jenis-jenisnya. Semoga memberikan pemahaman bagi kita dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.